Zahara akan membahas mengenai macam-macam distribusi peluang diskrit. Yang pertama yaitu distribusi Bernoulli, di mana percobaannya hanya dilakukan satu kali, kemudian setiap percobaannya memberikan dua hasil yang mungkin, yaitu sukses ataupun gagal. Jika sukses maka disimbolkan dengan P, dan jika gagal maka disimbolkan dengan Q, di mana Q sama dengan 1 dikurang P. Untuk fungsinya dapat dilihat bahwasanya jika P atau misalnya sukses maka X-nya sama dengan 1, dan jika Q atau gagal maka X-nya sama dengan 0. Untuk menghitung rata-rata ataupun mean dapat disimbolkan dengan mu X sama dengan P, dan untuk menghitung variansnya dapat kita kalikan P dengan Q. Untuk contoh soalnya, sebuah dadu diundi jika diketahui munculnya angka 2 atau 4 dikatakan sukses. Tentukan fungsi peluang, rata-rata, dan variansnya. Bila kita mencari peluangnya, di mana pada percobaan sebuah dadu ini diketahui muncul angka 2 atau 4, maka dapat dibuat dengan P2 gabungan 4, di mana P2 ditambah P4 sama dengan 1/6 plus 1/6, di mana 6 ini merupakan jumlah mata dadu untuk sebuah dadu, sehingga hasilnya sama dengan 1/3. Untuk fungsinya dapat dilihat jika P atau sukses maka dengan 1/3, dan jika Q atau gagal maka dapat dihitung dengan 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Dan untuk menghitung rata-ratanya mu X sama dengan P, berarti sama dengan 1/3. Untuk variansnya kita kalikan P-nya itu 1/3 dan Q-nya 2/3, sehingga menghasilkan nilai 2/9. Oke, untuk distribusi binomial percobaannya itu dilakukan sebanyak n kali atau lebih dari sekali. Dapat dilihat untuk distribusi probabilitasnya ditentukan dengan PB, di mana X yaitu banyaknya sukses dalam n kali pengulangan, N banyaknya pengulangan, dan P peluang sukses, di mana rumusnya kombinasi N dan X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Contoh soal, dalam suatu pertandingan, peluang Ronaldo dapat mencetak gol adalah 5/6. Jika Ronaldo diberikan kesempatan menendang sebanyak 5 kali, tentukan besar peluang Ronaldo mencetak 4 kali gol. Nah, kita ketahui peluang Ronaldo untuk mencetak gol itu 5/6. Dapat disimpulkan dengan P sama dengan 5/6. Untuk menentukan Q atau gagalnya dapat dihitung dengan 1 dikurang 5/6, sehingga menghasilkan 1/6. Kemudian diketahui juga Ronaldo diberi kesempatan menendang sebanyak 5 kali, berarti percobaannya ditentukan 5 kali, yaitu N sama dengan 5. Dan ditanya yaitu peluang Ronaldo mencetak 4 kali gol, berarti diidentifikasi dengan X sama dengan 4. Maka memakai rumus distribusi binomial ini tadi, yang didapatkan bahwasanya kombinasi dari 5 faktorial per 4 faktorial dikali 5 dikurang 4 faktorial dikali peluangnya yaitu 5/6 pangkat X yaitu 4 dikali 1/6 pangkat N-nya itu 5 dikurang X, X-nya kan tadi 4, sehingga menghasilkan nilai 0,40. Lanjut, untuk distribusi binomial negatif, yaitu eksperimen yang dilakukan terus berlanjut sampai sejumlah total R sukses diperoleh. Jadi di sini menggunakan total R atau kesuksesannya. Jadi jumlah suksesnya tertentu, sedangkan jumlah percobaannya random. Jadi untuk distribusinya, yaitu peluang dari binomial negatif ditentukan dengan X, yaitu jumlah percobaan sampai mendapatkan sukses ke K. K ini merupakan jumlah sukses yang muncul, dan P peluang sukses, di mana rumusnya kombinasi dari X dikurang 1 dan K dikurang 1 kali P pangkat K dikali Q pangkat X dikurang K. Untuk soal, carilah peluang pelantunan 3 uang logam sekaligus akan mendapat semuanya angka atau semuanya gambar untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Jadi diketahui peluang pelantunannya itu 3 uang logam. 3 uang logam ini kan satu uang logam memiliki 2 sisi. Jadi kita dapat membuatnya yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk peluangnya dapat menggunakan rumus NA per NS, di mana banyaknya kejadian yaitu 2, di mana semuanya angka dan semuanya gambar itu memiliki peluang sama dengan 2. Dan
banyaknya sampel yaitu 8. Yang ini tadi 8. Sehingga peluangnya sama dengan 1/4. Kemudian diketahui juga semuanya pada lantunan kelima. Berarti ditanya yaitu X-nya itu peluang suksesnya itu pada lantunan kelima, dan diidentifikasi juga K-nya sama dengan 2, di mana K itu ya ini jumlah sukses yang akan muncul. Berarti jumlah sukses yang akan muncul pada kedua kali pelantunan, ya. Makanya dibuat di sini K sama dengan 2. Kemudian kita dapat menggunakan rumus binomial negatif seperti pada PPT ini. Sehingga jika dicari maka kombinasinya yaitu 4 faktorial per 1 faktorial dikali 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 4. Kemudian dikali P-nya 1/4, K-nya 2, berarti 1/4 pangkat 2, Q-nya 3/4, pangkat X-nya itu 5, dikurang K-nya sama dengan 2, pangkat 3, berarti 3/4 pangkat 3. Jika dikecilkan, kemudian mendapatkan hasil 27/256. Kemudian terdapat distribusi geometrik. Nah, pada eksperimen binomial negatif, percobaan terus dilakukan hingga diperoleh sejumlah sukses R. Kalau distribusi geometrik, hanya cukup diperoleh 1 R, yaitu R-nya sama dengan 1. Sehingga probabilitasnya, jika X-nya jumlah pengulangan sampai saat terjadi sukses yang pertama, dan P-nya itu peluang sukses, maka rumus dari distribusi ini yaitu PQ pangkat X minus 1. Untuk contoh soal, berarti contoh soal, probabilitas seseorang sembuh dari sebuah penyakit setelah diberikan obat tertentu adalah 90%. Hitunglah probabilitas bahwa setelah 5 orang diberi obat, maka orang tersebut orang yang pertama sembuh. Dapat dilihat orang yang pertama sembuh. Berarti peluang kesuksesannya itu dicari yang pertama. Jadi kita dapat menggunakan rumus geometrik. Nah, diketahui peluangnya itu 90%, berarti 90/100, jika dikecilkan 9/10. Nah, Q-nya berarti 1 dikurang P, yaitu sama dengan 1/10. Kemudian probabilitas bahwa setelah 5 orang, berarti X-nya sama dengan 5. X ini merupakan jumlah percobaan sampai terjadi sukses yang pertama. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Sehingga P-nya itu tadi 9/10 dikali Q-nya 1/10, pangkat X-nya itu 5 dikurang 1, berarti 1/10 pangkat 4, sehingga menghasilkan nilai 0,0009. Kemudian lanjut dengan distribusi hipergeometrik, di mana sampel acak ukuran N kecil diambil tanpa pengembalian dari N besar benda. Nah, distribusi ini jika mengambil itu tanpa pengembalian. Kemudian sebanyak K benda dapat diberi nama sukses, sedangkan N dikurang K ini diberi nama gagal. Untuk distribusinya dapat dilihat di mana dia mengidentifikasi X sama dengan kejadian yang diharapkan, N besar ini untuk populasi, N kecil untuk kejadian, dan K untuk sampel. Di mana rumusnya ini yaitu kombinasi K per X dikali kombinasi N dikurang K dengan N kecil dikurang X per kombinasi N besar dengan N kecil. Contoh soalnya, dari suatu kotak yang berisi 40 buah komponen, 3 diantaranya rusak. Jika diambil secara acak 5 buah komponen, tentukan peluang sampel tersebut berisi 1 komponen yang rusak. Ini kan suatu kotak yang berisi 40 buah, berarti ini populasinya, di mana N besar sama dengan 40. 3 diantaranya rusak, berarti kan ini kan sampel yang rusak, terdapat 3, dapat diidentifikasi dengan K kecil sama dengan 3. Kemudian terdapat kejadian yang diambil secara acak di suatu kotak ini, yaitu adanya 5 buah komponen, berarti ini kan termasuk N kecil sama dengan 5. Kemudian ditanya peluang sampel tersebut berisi 1 komponen yang rusak, berarti kejadian yang ditanya itu, kejadian yang diharapkan yaitu X sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus, sehingga diperolehlah kombinasi 3 dan 1 dikali kombinasi 40 dikurang 3 dan 5 dikurang 1 per kombinasi 40 dengan 5. Dapat dilihat di PPT ini, sehingga menghasilkan nilai 0,075. Nah, untuk distribusi Poisson,
Suatu percobaan yang menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval tertentu. Percobaan ini disebut dengan percobaan Poisson. Nah, interval dapat berupa waktu, jarak, luas maupun volume. Juga digunakan pada percobaan binomial jika n-nya lebih dari 50 dan P kurang dari 0,1. Untuk distribusi probabilitasnya dapat dilihat dia mengidentifikasi X di mana variabel random discrete dan mu-nya yaitu rata-rata terjadinya suatu peristiwa. Dengan menggunakan rumus ini, distribusinya mu pangkat X dikali E pangkat minus mu per X faktorial. E ini merupakan bilangan logaritma natural yang sudah ditentukan dengan 2,718. Kemudian contoh soalnya, sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Nah, di sini dapat dilihat sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit, berarti banyak percobaan menggunakan mesin jahit sebanyak 20, berarti N kecil sama dengan 20. Probabilitasnya yaitu 0,02, berarti P-nya 0,02. Karena kita mencari mu itu merupakan rata-rata terjadinya suatu peristiwa dengan mengalihkan N dan P. Berarti N-nya 20 dikali 0,02 sama dengan 0,4. Yang ditanya, tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Berarti X-nya sama dengan 3. X di sini kan variabel random discrete. Kemudian kita masukkan ke rumus. Sehingga didapatkanlah 0,4 pangkat 3 dikali 2,718 pangkat minus 0,4 per 3 faktorial, sehingga menghasilkan nilai 0,0072. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, saya Iksan Adi Nugroho, MPMG 1A 019046. Di sini saya akan membahas tentang distribusi peluang kontinu. Yang akan saya bahas di sini hanya contoh soal dan beserta pembahasannya. Jadi distribusi peluang kontinu itu yang akan saya bahas di pembahasan kali ini, yaitu ada distribusi normal untuk yang pertama dengan contoh soal suatu distribusi normal dengan mean sama dengan 40 dan S sama dengan 6. Carilah X sehingga A luas di sebelah kirinya 45%, B luas di sebelah kanannya 14%. Jadi distribusi normal ini sudah ada tabel normal bakunya. Jadi kita cari di dalam tabel normal baku dan kita masukkan di persamaan kita pada soal ini. Jadi dari tabel normal baku diperoleh PZ kurang dari min 0,13 sama dengan 0,45. Jadi nilai Z yang dicari adalah min 0,13. Oleh karena itu X sama dengan 6 dikali min 0,13 plus 40 sama dengan 39,22. Baik, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Di sini saya mempunyai contoh soal dan pembahasan untuk distribusi gamma. Ini aplikasi distribusi gamma ya. Contoh soalnya, suatu panggilan telepon datang pada papan switching mengikuti proses Poisson dengan rata-rata 5 sambungan datang tiap menit. Tentukan peluang hingga 1 menit berlalu baru 2 sambungan yang datang. Jadi kita disuruh menentukan peluang hingga 1 menit yang sudah lewat baru ada 2 sambungan yang datang. Kita jawab, proses Poisson dapat diterapkan dengan menunggu 2 kejadian Poisson terjadi mempunyai distribusi gamma dengan beta 1/5 dan alpha 2. Misalkan X adalah selang waktu sebelum 2 panggilan telepon datang, peluangnya adalah Px kurang dari sama dengan 1 sama dengan 25 integral 0 sampai 1 xe pangkat min 5 dx sama dengan 1 dikurang E pangkat min 5 kali 1 plus 5. Jadi hasil akhir yang kita dapatkan adalah 0,96.
Selanjutnya ada distribusi eksponensial. Jadi saya punya contoh soal hari-hari antara kecelakaan pesawat terbang pada tahun 1948 sampai tahun 1961. Berikut distribusi eksponensial dengan rata-rata 44 hari antara setiap kecelakaan. Jadi selang terjadinya kecelakaan yaitu 44 hari. Jika satu terjadi pada 1 Juli setiap tahun tertentu, kita disuruh menentukan yang pertama, berapa probabilitas dari yang lain seperti kecelakaan dalam sebulan. Yang B, berapa varians dari waktu antara kecelakaan di tahun tersebut. Kita jawab, distribusi eksponensial tidak memiliki memori. Maka, sebuah kecelakaan di bulan tertentu tidak memiliki bantalan pada setiap periode waktu lainnya. Jadi, kita jawab untuk yang A, probabilitas kecelakaan selama 31 hari adalah P. Probabilitas 31 sama dengan 1 minus 1 dikurang E dalam kurung minus 31 per 44 sama dengan 0,506. Untuk pertanyaan yang B, varians dari distribusi eksponensial adalah kita kalikan rata-rata tadi, kita eksponensialkan dengan 2, kita pangkatkan dengan 2, jadi 44 pangkat 2 sama dengan 1936. Selanjutnya kita mempunyai distribusi C kuadrat dengan contoh soal, misalkan kita menyilangkan 2 kedelai, yaitu kedelai kuning dan kedelai hijau, dan berdasarkan teori Mendel maka akan ada 4 tipe kedelai, yaitu A, B, C, dan D dengan perbandingan 9, 3, 3, 1. Ini untuk pelajaran genetika ya, biologi. Dari percobaan kita dapatkan kedelai A sebanyak 102, kedelai B sebanyak 30, kedelai C sebanyak 42, dan kedelai D sebanyak 15. Apakah hasil percobaan tersebut sesuai dengan teori untuk derajat signifikan 5%? Kita jawab, H0 adalah hasil percobaan sesuai dengan teori Mendel. HA adalah hasil percobaan tidak sesuai dengan teori Mendel. Bisa dilihat pada tabel. Kita lanjutkan saja. Karena jumlah total kedelai hasil percobaan ini adalah 189, maka kita harus menentukan nilai harapan yang disesuaikan dengan teori atau hipotesis Mendel tadi. Perbandingannya kan tadi 9331, yaitu kedelai A seharusnya ada 9/16 dari 189 totalnya tadi, atau 106,3. Dengan demikian, seterusnya untuk kedelai B, C, dan D. Dari hitungan tersebut, maka nilai X2 sama dengan 3,09. Dan kalau kita melihat tabel distribusi C kuadrat untuk derajat bebas V sama dengan 3, V sama dengan 4 dikurang 1. Dan derajat signifikan alfa sama dengan 5%. Nilai kritis X2 sama dengan 7,82. Kita ambil kesimpulan, dari hasil perhitungan, X2 hasil observasi lebih kecil daripada nilai kritis X2. Anggapan atau hipotesis bahwa hasil percobaan sesuai dengan teori Mendel kita terima karena tidak ada beda yang signifikan antara observasi dengan harapan. Baik, kita lanjutkan lagi untuk yang selanjutnya. Di sini kita mempunyai distribusi Weibull dengan contoh soal, waktu sampai gagal bekerjanya sebuah plat gesek dalam jam pada sebuah kopling dapat dimodelkan dengan baik sebagai sebuah variabel acak Weibull dengan alfa 0,5 dan beta 5000 jam. Berapakah waktu sampai gagal rata-rata plat gesek tersebut? Dan berapakah probabilitas plat gesek tersebut mampu bekerja sekurang-kurangnya 6000 jam? Kita jawab, mean X sama dengan EX sama dengan beta
di sini kita menemukan untuk ini adalah distribusi gamma. Jadi pada distribusi Weibull kita menggunakan persamaan distribusi gamma sama dengan 5000 theta 1 plus 1 per 0,5 sama dengan 5000 kita kalikan 3, 5000 dikalikan dengan 2 dikali 1 sama dengan 10.000 jam. Px lebih besar sama dengan 6000 sama dengan 1, Fb 6000 0,5 5000 1 min 1 E pangkat min 6000 per 5000 pangkat 0,5 sama dengan E pangkat min 1,095 sama dengan 0,334. Nah, kita jadikan dengan dalam bentuk persen yaitu 33,4%. Untuk yang terakhir, kita mempunyai distribusi peluang log normal. Dengan contoh soal, umur pakai sebuah laser semikonduktor mengikuti sebuah distribusi log normal dengan theta sama dengan 10 jam dan variansi 1,5 jam. Berapakah probabilitas bahwa umur pakainya akan melewati 10.000 jam? Kita jawab, Px lebih besar sama dengan 10.000 jam. Ini adalah pertanyaannya. Dan sama dengan 1 min P eksponensial W kurang dari sama dengan 10.000 sama dengan 1 min P W kurang dari sama dengan in 10.000 sama dengan in 10.000 dikurang 10 per 1,5 sama dengan 1 dikurang min 0,52 sama dengan 1 dikurang 0,30 sama dengan 0,70. Jadi 70% jika kita rubah dalam bentuk persen. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih.